Pemirsa, berkenan dengan polemik BPJS Kesehatan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran yang kepesertaannya dinonaktifkan bisa segera melakukan reaktivasi. Reaktivasi akan berlaku jika peserta memenuhi kriteria tertentu seperti terverifikasi sebagai masyarakat miskin, penderita penyakit kronis, atau berada dalam kondisi darurat medis. Mensos menjelaskan penonaktifan peserta tidak berarti mereka kehilangan hak untuk mendapatkan layanan. Masyarakat miskin atau yang rentan miskin bisa melaporkan diri ke dinas sosial setempat. Selanjutnya, Dinsos akan mengusulkan mereka ke Kementerian Sosial untuk dilakukan verifikasi. Jika peserta lolos verifikasi, mereka bisa kembali mengakses layanan kesehatan. Bagi yang memang benar-benar membutuhkan, kemudian memiliki penyakit kronis, itu bisa direaktivasi. Itu sudah kita sampaikan dan ini menjadi kesepakatan bersama Kementerian Kesehatan dengan BPJS Kesehatan. Jadi tidak tahun ini aja ya, perlu saya sampaikan tahun lalu kita mengalihkan lebih dari 10 juta penerima manfaat. Ya, lebih dari 10 juta dan yang melakukan reaktivasi itu sekitar 87.000. Artinya memang pengalihan ini masih terus kita lakukan bersama dengan pemerintah daerah tentunya untuk memastikan bahwa penerima manfaat ini memenuhi kriteria. Ya, pemirsa, BPJS Kesehatan adalah program yang sangat krusial bagi jutaan rakyat Indonesia, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Namun belakangan ini banyak keluhan terkait dengan berbagai isu, mulai dari kartu BPJS PBI yang tiba-tiba dinonaktifkan tanpa pemberitahuan, hingga kesulitan pasien penyakit kronis dalam mengakses perawatan yang berkelanjutan. Bagaimana BPJS Kesehatan berupaya untuk memastikan pelayanan yang lebih baik, transparan, dan responsif ke depan? Sudah bergabung bersama kami dari luar studio, Dirut BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Prof. Gufron, selamat sore. Terima kasih atas waktu Anda. Ya, selamat sore. Terima kasih nih Mas Anggi. Ya, Prof. Jadi apa, Prof, langkah BPJS untuk mengatasi masalah banyak ya jutaan pengguna BPJS PBI yang kartunya tiba-tiba nonaktif tanpa pemberitahuan, Prof? Ya, kami sampaikan banyak misinformasi. Jadi nonaktif atau PBI yang tidak diaktifkan atau nonaktif itu berbasis ya pada istilahnya itu keputusan Menteri Sosial nomor 3 HUK garis miring 2026 yang berlaku per 1 Februari 2026. Nah, itu tujuannya adalah untuk memperbaiki dan memperbarui data yang dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI itu tepat sasaran. Begitu maksudnya. Nah, tentu kami menghimbau kepada masyarakat itu untuk selalu mengecek ya status kepesertaannya. Itu sejak dini pada waktu sehat. Jika ternyata bahwa Bapak Ibu itu termasuk PBI yang dinonaktifkan, segeralah melakukan proses pengaktifan kembali. Nah, tujuannya apa? Agar tidak terkendala saat membutuhkan pelayanan, begitu. Nah, cara mengecek itu tentu mudah. Untuk di BPJS Kesehatan itu bisa pakai WhatsApp Pandawa 08 118 165 165 atau pakai BPJS Kesehatan Care Center ya, tinggal telepon ya, atau aplikasi mobil JKN begitu. Nah, termasuk juga bisa ke kantor BPJS Kesehatan terdekat itu ya. Jadi kami himbau masyarakat seperti itu. Oke, Prof. Oke lah, kemudian memang dari pemerintah juga punya ya rencana untuk verifikasi data, pemutakhiran data begitu. Ya. Nah, bagaimana Prof verifikasi data ini kemudian tidak merugikan pasien yang berhak, terutama mereka-mereka yang tadi Prof mungkin nggak tahu ya Prof ya bahwa datanya diberhentikan sementara untuk update data begitu. Justru itu, maka masyarakat kita himbau waktu masih sebelumnya itu untuk ngecek ya keaktifannya tadi sudah saya sampaikan bisa WhatsApp ya atau BPJS Care Center dan lain sebagainya. Nah, seandainya ini kemudian baru tahu ya, kemudian pas di rumah sakit itu bisa menghubungi BPJS 1. Di situ itu ada katakanlah namanya, ada fotonya, ada nomor kontak petugas BPJS 1. Nah, nanti bisa dihubungi. Nah, oleh karena itu yang bagus ya, kalau
yang bersangkutan itu tahu ya bahwa tidak aktif padahal butuh pelayanan ya. Nah, kalau dalam keadaan emergensi sebetulnya rumah sakit memang tidak berhak untuk menolak ya. Dalam keadaan emergensi tanpa jaminan pun tidak boleh menolak apalagi dengan jaminan ya. Tetapi kalau non aktif itu segera keluarganya atau peserta untuk keluarganya ke dinas sosial tadi. Nah, kalau sebelumnya sudah terverifikasi itu kan cepat. Tapi kalau belum lah ini perlu proses. Nah, nanti dari dinas sosial kan mengeskalasi ke Kemensos bahwa oh oke gitu ya. Nah, maka langsung diberikan ke BPJS, BPJS langsung aktifkan gitu. Oke, Prof, penjelasan Anda ini kan bahwa sama ya, senada dengan penjelasan dari Mensos bahwa tidak boleh rumah sakit untuk Ya. menolak pasien begitu ya. Namun kan Dalam faktanya keadaan emergensi ya, tidak boleh itu. Itu udah ada Oke. aturannya dan saya kira rumah sakit paham. Yang Oke. tidak itu kalau tidak emergensi gitu ya. Oke. Nah, ini menjadi persoalan. Tetapi khusus untuk PBI yang non aktif ya, ini besok Senin sudah kita pertemukan ya secara teknis ya. Itu dia tetap akan mendapatkan pelayanan begitu. Oke, Prof, kalau begitu Prof, bagaimana kemudian memastikan bahwa apa yang dikehendaki oleh Anda sebagai Dirut dan juga Mensos untuk tidak boleh menolak pasien emergensi tadi, ini berlaku di setiap level Vaskes. Karena faktanya Prof, kadang-kadang juga di lapangan ini berbeda dengan harapan yang di atas begitu. Betul, itu dalam keadaan emergensi apa tidak? Dalam Oke. keadaan emergensi, pamannya mohon maaf ya, pasien kecelakaan atau Iya. apapun ya, pamannya tersengal-sengal dan lain sebagainya, itu nggak boleh ya. Oke. Ditolak itu nggak boleh. Karena apa? Ada itu aturannya. Nah, tergantung owner dari rumah sakit pusat, rumah sakit swasta, atau rumah sakit daerah kayak gitu. Jadi ini diatur di situ. Tetapi khusus untuk PBI yang dinonaktifkan, yang sebelumnya katakanlah sebelumnya aktif tiba-tiba tidak tahu nonaktif kayak gitu ya. Nah, dia datang ke rumah sakit, nah itu bisa dihubungi tadi, sudah saya sampaikan di rumah sakit ada BPJS 1 yang siap membantu gitu. Ada nomor namanya, ada nomor kontak, ada fotonya, kayak gitu bisa dihubungi gitu. Oke. Berarti solusi sementara dari pihak BPJS pun sudah menyiapkan ada semacam posko untuk membantu gitu ya Prof ya di rumah sakit ketika Bukan posko ya, itu BPJS 1 itu sebelum ada masalah-masalah ini itu sudah kita Juga sudah siapkan. standby ya? Jadi sudah sejak lama itu ya. Tidak Oke. barusan ini bukan. Jadi Oke. barusan terus bikin posko bukan. Tapi sekali lagi itu sudah lama kita ada BPJS 1 itu setiap rumah sakit yang kerjasama. Sekarang hampir seluruh rumah sakit ya, belum semua tapi hampir itu sudah kerjasama gitu. Pasiennya umumnya BPJS. Memang ini ada sedikit kemarin itu kendala itu karena banyak yang tidak tahu gitu aja. Tapi kalau tahu, nah nanti paling tidak kita sudah sepakat ya dengan Mensos, dengan Kemenkes dan lain sebagainya itu diberikan waktu kalau yang cuci darah ya itu 1 bulan gitu. Tapi itu kan perlu teknis ya. Nah teknisnya ini besok Senin itu kita upayakan sudah mulai bisa gitu. Oke, Prof, berapa lama kemudian proses reaktivasi ini ketika dia melaporkan? Iya secepatnya. Dalam hitungan jam atau hari, Prof? Nah tergantung kalau yang bersangkutan itu sudah ngecek ya, umpamanya dicek nonaktif ya sebelumnya. Nah tinggal dilaporkan atau keluarganya ke dinas sosial. Dinas sosial nanti mengeskalasi ke Kemensos itu saat itu bisa kita aktifkan kayak gitu. Kalau memang tidak dikeluarkan dari PBI untuk 1 bulan ke depan kayak gitu. Oke. Tadi kan harapan dari Anda kan ya sebelum ini terjadi mohon untuk ngecek begitu ya. Tadi sudah ada channel-channel yang sudah itu disiapkan. Dan itu mempercepat serta kalau dia memang tidak berhak ya maksudnya itu kan biar pas lah ya. Jadi biar tepat sasaran gitu. Jadi kalau tidak berhak kan kalau dia masih sehat ya artinya belum ke rumah sakit, umpamanya butuh cuci darah pas setelah cuci darah atau belum waktunya untuk dicuci darah lagi itu udah ngecek sehingga bisa cepat gitu. Oke, Prof, bagaimana kemudian kita jangan sampai akhirnya
terjadi lagi miskomunikasi seperti ini bahwa sebenarnya sudah ada Ya, channel-channel kalau tertentu untuk memastikan sejak bagaimana dulu BPJS ini kemudian didirikan, kebetulan saya ini ketua tim persiapan BPJS ya, itu Oke. didirikan untuk memberikan akses, meningkatkan akses masyarakat kepada layanan kesehatan. Dulunya di Jogja itu orang miskin dilarang sakit, sekarang orang miskin kalau sakit bahkan dilarang bayar asal menjadi peserta aktif gitu. Oke. Nah, masalahnya kalau dia tidak aktif, nah tidak aktif PBI atau bukan PBI itu bukan BPJS gitu. Jadi dia sebagai PBI berhak sebagai PBI atau bukan PBI itu bukan BPJS gitu. Oke, baik Prof. Berarti sudah jelas, berarti sudah ada cara-cara untuk mengecek kepesertaan. Kalau tidak ada, segera melapor ke Dinsos begitu ya Prof ya. Prof, terima kasih Prof untuk penjelasannya di sore hari ini. Terima Selamat sore. kasih Mas Anggi, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.